Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Sri Ayunda pada video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework CodeIgniter 4. Pada tahap 5 ini, saya akan membuat variabel data array untuk tampilan home admin, home siswa, home kelas, home petugas, home pembayaran, dan home SPP yang nantinya variabel data array ini akan dikirimkan kepada tiap-tiap view-nya untuk ditampilkan pada sebuah website SPP sekolah. Baik, di sini saya sudah membuka file controller sppadmin.php yang sebelumnya telah saya buat, di mana di dalamnya terdapat function-function untuk tampilan utama admin. Namun, dikarenakan di dalam function-function tersebut baru hanya ada return kepada view-nya masing-masing, maka kali ini saya akan mengisi tiap functionnya dengan variabel data array. Sebelumnya, saya akan membuat dulu variabel bernama public $baseURL, di mana fungsinya untuk pengalamatan link rel CSS dan juga JS di view template. Alamat ini haruslah sama dengan yang ada pada file.env, yaitu http://localhost.22x8080. Langsung saja saya akan membuat variabel data array pada function index yang pertama. Kita tuliskan variabel data yang mana di dalamnya kita akan menuliskan data-data array. Yang pertama ada baseURL yang berisi $baseURL. Kemudian yang kedua ada data array judul navbar yang berisi dashboard. Kemudian yang ketiga ada data array navbar aktif yang isinya home. Selanjutnya ada data array logo di mana isinya memanggil gambar yang ada pada folder image, di mana folder image ini berada pada folder disk yang tersimpan pada folder public. Begitupun dengan data array berikutnya, ada user foto, sama halnya seperti data array logo memanggil gambar yang ada pada folder image. Kemudian folder disk yang ada pada folder public. Berikutnya ada data site 1. Dalam petiknya kita tuliskan aktif. Kemudian kita membuat data array site 2 sampai dengan site 6, di mana dalam petiknya kita kosongkan saja. Yang berisi aktif hanya pada site pertama. Kemudian di dalam return view kita tambahkan string data untuk mengirimkan data tersebut ke view home adminnya. Selanjutnya kita masuk pada function kedua, yaitu indeks siswa, di mana dalam function ini juga sama halnya seperti function index, di dalamnya memiliki data array yang sama. Hanya saja yang membedakan adalah isinya. Pertama yang diganti adalah judul navbar, kita ganti menjadi data siswa. Kemudian yang kedua, navbar aktif, kita ganti menjadi siswa. Berikutnya untuk saja yang aktif, yaitu site ketiga, dan jangan lupa pada returnnya kita tambahkan variabel data untuk mengirimkan data arraynya pada view home siswa. Berikutnya untuk site-nya yang aktif, yaitu site ketiga, dan jangan lupa pada returnnya kita tambahkan variabel data untuk mengirimkan data arraynya pada view home siswa. Berikutnya kita masuk pada function ketiga, yaitu indeks kelas. Pertama kita buat dulu variabel data, kemudian untuk isinya kita copy paste saja dari yang sebelumnya. Yang membedakan hanya isi dari data arraynya. Yang pertama, judul navbar kita ganti menjadi data kelas, kemudian navbar aktifnya kita ganti menjadi kelas. Kemudian site yang aktifnya berada pada site 4. Di sini saya akan memindahkan posisi public function index petugas karena public function index petugas itu aktif pada site kedua setelah function index. Jadi agar berurut-urutannya dari site yang pertama, aktifnya itu di function index, kemudian site yang kedua aktif di function index petugas. Ganti judul navbarnya menjadi data petugas, kemudian navbar aktifnya menjadi petugas. Site aktifnya berada pada site kedua,
Berikutnya kita tambahkan variabel datanya agar data array tersebut terkirim pada file view home petugas. Masuk kepada function berikutnya, yaitu function indeks pembayaran. Kita copy paste saja untuk data array-nya. Kemudian judul navbarnya kita ganti menjadi data pembayaran. Navbar aktifnya kita ganti menjadi pembayaran. Kemudian side yang aktifnya berada pada side kelima. Terakhir pada function index SPP, sama halnya kita membuat variabel data terlebih dahulu, baru di dalamnya kita copy paste data array dan isinya kita ganti menjadi data SPP. Navbar aktifnya menjadi SPP, kemudian side yang aktifnya berada pada side ke-6 dan tambahkan data pada bagian return view home SPP-nya. Baik, di sini saya sudah membuat variabel data array untuk tiap-tiap function yang ada pada kelas SPP admin, di mana fungsinya adalah untuk tampilan utama admin. Cukup sekian video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework CodeIgniter 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.